Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang digunakan oleh masyarakat dan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Adapun beberapa pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama, 1. Bahasa adalah sistem bunyi yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Yang kedua, bahasa adalah sistem bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia berupa kumpulan kata atau kata-kata, serta digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi antar anggota masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan sebagai makhluk sosial. Fungsi bahasa. 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan ekspresi diri atau perasaan. Maksudnya ialah mampu mengungkapkan isi dan pikiran kita melalui bahasa-bahasa yang kita sampaikan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa yang kita gunakan dan kita sampaikan, bertujuan untuk supaya para pembaca dan pendengar itu dapat mengerti maksud dan tujuan kita. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang cocok digunakan untuk kondisi seperti apa. Misalnya, kita menggunakan bahasa nonverbal kepada teman kita dan menggunakan bahasa verbal kepada orang yang lebih tua, seperti orang tua kita yang kita hormati. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol manusia. Maksudnya adalah yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya di buku-buku pelajaran, buku ceramah agama, orasi ilmiah, dan diskusi. Ciri-ciri atau sifat bahasa. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Bahasa terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Bunyi bahasa merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia merupakan bunyi bahasa. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Arbitrer dapat diartikan dengan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, atau mana suka. Yang dimaksud dengan arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak memiliki makna bisa dikatakan bukan bahasa. Contohnya, rusa, tidur, rumah, setia, itu bermakna. Maka itu dikatakan bahasa. Sedangkan contoh yang seperti KJHFR, NGER, TRDXC, KHAYT, intinya yang tidak memiliki makna, itulah yang dikatakan bukan bahasa. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili yang diwakilinya. Misalnya,
Binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai dilambangkan dengan bunyi kuda, maka masyarakat bahasa Indonesia wajib mematuhinya. Jika tidak mematuhi atau diganti dengan lambang lain, maka komunikasi akan terhambat. Adapun ciri-ciri atau sifat bahasa yang ketujuh adalah bahasa itu bersifat unik. Setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Yang ke-8, bahasa itu bersifat universal. Ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang ke-9, bahasa itu bersifat produktif. Meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Yang ke-10, bahasa itu bersifat bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, bahasa menjadi ikut berubah. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa. Yang pertama, idiolek. Idiolek itu ragam bahasa yang bersifat perorangan. Yang kedua, dialek. Dialek itu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Yang ketiga, ragam. Ragam itu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya ragam baku dan ragam tidak baku. Yang ke-11, bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa mempunyai keterikatan dan keterkaitan dengan manusia. Karena kegiatan manusia dalam masyarakat selalu berubah, maka bahasa menjadi ikut berubah. Berubah menjadi tidak tetap, menjadi dinamis. Perubahan itu dapat berupa pemunculan kata atau istilah baru, peralihan makna sebuah kata, dan perubahan-perubahan lainnya. Yang ke-12, bahasa itu bersifat manusiawi. Alat komunikasi manusia yaitu bahasa bersifat produktif dan dinamis. Maka bahasa bersifat manusiawi, dalam arti bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa dikatakan sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan Undang-Undang 45 Bab 15 Pasal 36, bahasa dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal ini berarti bahasa mempunyai kedudukan, baik bahasa nasional maupun bahasa negara. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosialnya. Sedangkan fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa tersebut di dalam kedudukan yang diberikan. 1. Bahasa nasional. Sehubungan dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional memiliki fungsi lambang identitas bangsa, lambang kebanggaan bangsa, alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan bahasa berbeda-beda, alat perhubungan antara budaya dan daerah. Yang kedua, bahasa negara. Berkaitan dengan statusnya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi bahasa resmi negara, bahasa resmi pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi perhubungan, bahasa resmi perhubungan tingkat nasional untuk perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pemerintahan, bahasa resmi pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi.